Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Seberapapun kita yang ada, kita akan datang dalam hadirat Tuhan. Untuk malam ini saya akan sedikit informasi untuk Worship Night pada tahun ini. Ini bulan yang terakhir. Jadi kita merasakan ya penyertaan Tuhan dari awal tahun hingga sampai saat ini. Kita rasakan sungguh luar biasa. Ini saatnya kita bersyukur, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Inilah hatiku Tuhan, selalu bersyukur padamu. Seperti saya dapat di Mazmur 43 ayat keempat. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah kesukaanku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk saat ini Tuhan. Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Engkau telah membimbing kami, Engkau telah memproteksi kami, dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini, sampai detik ini. Dan terima kasih juga untuk nafas hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah pujian dan penyembahan kami. Kami selalu bersyukur akan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, amin. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Worship Night malam hari ini tema gratitude, sebuah ucapan syukur. 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12 berkata, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer. Katanya, sampai di sini Tuhan menolong. Kemarin seorang teman pasang status di WA-nya, ada sebuah video tentang anak-anak kami yang sedang bermain bersama. Mereka masih kecil waktu video itu dibuat. Tapi kemarin saya belajar bahwa betapa banyak hal yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup saya, dalam hidup keluarga kami, dan tentu hal yang Tuhan lakukan juga bagi setiap saudara. Ucapan syukur untuk setiap hal yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Banyak hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Dan gak terbilang tugu-tugu peringatan kebaikan Tuhan itu dalam hidup kita. Mungkin saudara yang sakit disembuhkan, kita yang butuh pertolongan, kita yang butuh kekuatan. Tuhan sudah beri itu dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini kita ada, kita bernafas, juga karena kebaikan Tuhan. Kita masih berhadapan dengan makanan di meja makan kita. Anak-anak masih bisa sekolah. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini mari kita bersama menaikkan segala ucapan syukur, menaikkan segala pujian, menaikkan segala pengagungan, penghormatan kita. Bukan hanya karena Tuhan sudah berbuat begitu banyak, tetapi karena memang Tuhan layak menerima. Sejenak renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita. 30 detik, 1 menit ke depan. Silakan Bapak Ibu Saudara merenungkan semua kebaikan Tuhan. Dan mari buka hati sama-sama. Siapkan hati kita untuk meninggikan satu nama yang luar biasa dalam hidup kita. Nama Yesus. Bila ku lihat
gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar. Ya Tuhanku, tak
position, your name stand above them all. Say your name, your name. Your name is the highest, your name is the greatest, your name. Namamu di atas segala-galanya. Thrones and dominions, all powers and positions above them all. Your name above them all. On thrones and dominions, all powers and positions stand above them all.
Yesus namanya yang ku sembah. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Tuhan yang bertata atas setiap pujian kami, setiap penyembahan kami. Yesus, terus menyembah-Mu Tuhan, sebab Kau saja yang layak kami tinggikan dan kami sembah. Bukankah Kau memanggil kami dari masa-masa Naralabaya Shakadana ini hati kami ya Tuhan. Kami bawa hati kami kepadamu Tuhan malam hari ini. Segenap kerinduan kami Tuhan, segenap kekaguman kami akan Engkau Tuhan. Malam hari ini penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Syaralabaya syaralabatakan naralabataya. Naralabatakaya naralabatakana naralabatarabaya syaralabalabalabaya. Ini hati kami Tuhan. Dengan hati kami menghampiri-Mu Tuhan. Naralabataya syukur.
Hati kami hancur merindukan hadirat-Mu Tuhan.
Mari kita sama-sama masuk, saudara. Hampiri Tuhan yang saat ini sudah menunggumu. Datang dengan hatimu, dengan hati yang jujur, dengan hati yang merindukan Dia. Tuhan, kami datang menghampiri-Mu ya Tuhan. Curahkan semua kerinduan, curahkan semua rasa syukur-Mu malam hari ini. Malam hari ini bukan seberapa bagus pujian-Mu, malam hari ini bukan tentang kata-kata yang indah. Malam hari ini Dia menunggu hatimu. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, hanya yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku
kami ya Tuhan. Kami terus nantikan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu yang kami rindu. Hanya Engkau Tuhan malam hari ini yang menjadi pusat pikiran kami, hati kami, jiwa kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam hadirat-Nya silakan Bapak Ibu duduk kembali. Oke, shalom. Malam hari ini kita mau sedikit belajar dari Pondok Daud atau Kemah Daud ya, Kemah Daud yang dibuat oleh Daud ketika dia merindukan kemah itu kembali. Jadi di dalam kemah itu ada tabut perjanjian gitu ya. Tabut perjanjiannya sudah lama ada di tanah Filistin karena pada saat itu bangsa Israel kalah dari bangsa Filistin sehingga tabut perjanjian itu dirampas oleh bangsa Filistin. Bangsa Israel hidup tanpa tabut Tuhan dan Daud kepengen kembali lagi membawa tabut itu kembali ke Israel. Tabut Tuhan menggambarkan tabut Tuhan adalah tempat di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan menjumpai umatnya. Di zaman perjanjian lama hadirat Tuhan itu dinyatakan atau tabut Tuhan itu ada di yang pertama kemah tabernakel, yang kedua ada di Pondok Daud atau kemah Daud, dan yang ketiga adalah di Bait Suci Salomo. Kalau kita lihat ketiga tempat ini sama-sama di mana Tuhan bisa bertemu dengan umatnya. Tuhan hadir di sana, Tuhan menyatakan kemuliaannya di sana. Kalau kemah tabernakel Musa dibuat oleh Musa dengan sangat detail, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan spek-speknya dan lain sebagainya, denah, perkakas, bahan-bahan semuanya didikte Tuhan supaya menjadi sebuah kemah
ya, kemah tabernakel yang luar biasa, tempat di mana Tuhan menjumpai umatnya. Di sana ada pelataran, ruang kudus, kemudian ruang maha kudus di mana tabut perjanjian itu ada di sana. Kemudian yang kedua adalah pondok Daud atau kemah Daud, bentuknya cuma kemah seperti itu, di mana tabutnya diletakkan di dalamnya. Dibuat oleh Daud saat tabut dibawa kembali ke Israel setelah lama dirampas oleh Filistin. Kemudian setelah itu Bait Suci Salomo, bangunan permanen yang megah, ya, yang diinisiasi oleh Daud dari kerinduannya Daud. Dia bilang sama Nabi Nathan, masa saya tinggal di istana, masa saya tinggal di tempat yang megah, tapi tabut perjanjian itu hanya di sebuah kemah. Dia kepengen membangun sebuah bait yang megah, tetapi Nathan bilang, bukan kamu yang akan membangun, karena tanganmu sudah penuh dengan darah. Nanti yang membangun adalah keturunanmu. Pada saat itu yang bangun setelahnya adalah Salomo. Bangunan yang megah dan kemuliaan Tuhan dinyatakan pada saat peresmian pertama. Kemuliaan memenuhi bait suci dan semua pelayan Tuhan semuanya tersungkur menyembah Tuhan luar biasa. Nah, satu kali Tuhan pernah menyatakan kerinduannya untuk membangun kembali, yang dibangun kembali adalah pondok Daud, kemah Daud. Ada apa dengan kemah Daud? Di Kisah Rasul 15 ayat 16-17, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah. Yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Tuhan ingin kembali membangun pondok Daud, kemah Daud. Sepertinya pondok Daud ini spesial di mata Tuhan. Kenapa sih yang notabene-nya hanya sebuah kemah saja, yang sangat sederhana dibanding dengan kemah tabernakel dan bait suci Salomo. Tapi itu yang dirindukan Tuhan untuk dibangun kembali. Padahal kalau kita lihat sepertinya kurang layak untuk meletakkan sesuatu yang sangat mulia seperti tabut perjanjian ini. Yang pertama, karena karena di tabut perjanjian itu tidak ada penghalang antara Allah dengan umatnya. 1 Tawarik 15 ayat 28, seluruh orang Israel mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu dengan diiringi sorak-sorai dan bunyi sangkakala, nafiri dan ceracap sambil memperdengarkan permainan gambus dan kecapi. Semua orang bisa ada di dekat tabut perjanjian. Kemah Daud ini sepertinya nabrak dari aturan Tuhan yang seharusnya untuk ketemu untuk berhadapan di tabut perjanjian itu harus imam. 1 tahun sekali harus imam, harus kudus dan lain sebagainya. Kalau masuk ke tabut harus ditali kakinya para imam, harus diberi lonceng. Supaya ketika masuk, kalau dia ternyata tidak kudus dan dia tidak layak di hadapan Tuhan, dia mati di dalam, itu bisa ditarik sama orang yang di luar. Tapi kalau dia imam itu yang sudah dipilih ternyata dia layak, maka dia akan berjumpa dengan Tuhan, maka dia akan bisa mendengarkan pesan Tuhan yang harus disampaikan kepada umatnya. Tetapi kemah Daud itu sebegitu terbukanya, sangat dekat dengan umatnya. Tidak melewati pelataran ruang kudus dulu, tapi umatnya ini bisa begitu dekat dengan tabut Tuhan. Kemah Daud menggambarkan keadaan perjanjian baru di mana kita sudah tidak ada lagi batas atau penghalang untuk bertemu dengan Tuhan. Amin. Karena darah Kristus yang melayakkan kita, karena darah Kristus akhirnya yang membelah tabir bait suci, ruang maha kudus itu, sehingga kita bisa berhadapan dengan Tuhan saat ini, kita bisa datang kepada Tuhan saat ini, kita bisa meluapkan ekspresi kita di hadiratnya, kekaguman, ucapan syukur, pengagungan kita menjadi satu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan kita bisa merasakan jamahannya. Bahkan kita bisa merasakan kehangatan kasihnya. Tuhan sangat suka kalau kita bisa berjumpa dengan Tuhan, sangat suka kalau dia itu bisa berjumpa dengan umatnya sesering mungkin. Kita suka enggak ketemu dengan Tuhan? Tuhan itu sangat suka. Tuhan itu sangat menginginkan
bagaimana dia itu tidak ada halangan lagi dengan manusia kita ciptaannya. Tidak ada penghalang lagi, intimidasi, merasa tidak layak, sakit hati, dosa-dosa. Semua sudah dibereskan oleh Tuhan, tinggal kita menikmati hubungan dengan Tuhan di dalam hadirat-Nya. Wahyu 3 ayat 20, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Tuhan itu selalu rindu Bapak Ibu. Tuhan itu selalu kepengen berjumpa dengan kita. Berapa banyak waktu yang kita habiskan dalam sehari untuk kegiatan kita, untuk aktivitas kita. Sedangkan Tuhan sudah menunggu kita. Hari ini anakku ini menjumpai aku enggak ya? Aku sudah menunggu-nunggu sejak pagi ya. Dia selalu setia di muka pintu dan mengetuk hidup kita. Tuhan kepengen sampai kita bukain pintu kemudian bertemu dengan dia. Kalau bisa Tuhan bukan Tuhan yang ngetok ya, tapi justru kita yang punya keinginan untuk bertemu dengan dia. Tidak ada penghalang lagi untuk kita ketemu Tuhan. Malam hari ini kita akan sama-sama menghampiri Tuhan, mengagungkan dia, meninggikan dia. Kita akan mengekspresikan hati kita akan memadukan hati kita dengan hatinya Tuhan. Kemudian kenapa Tuhan mau bangun kembali kemah Daud? Karena di sana ada hati yang merindukan kehadirannya. Kehadirannya Tuhan itu sangat dirindukan pada waktu itu. Menurut Daud cukup lama untuk hidup di luar hadirat Tuhan. Daud kepengen, ayo kita kembalikan lagi hadirat Tuhan ke Israel. Ayo kita taruh tabut Tuhan di Yerusalem, di ibu kota. Supaya semua orang fokusnya kepada hadirat Tuhan lagi. Di situ Tuhan sangat senang dengan itu. 1 Tawarik 13 ayat 3. Dan baiklah kita memindahkan tabut Allah kita ke tempat kita. Sebab pada zaman Saul kita tidak mengindahkannya. Zaman Saul tabut Tuhan itu tidak diindahkan. Tabut Tuhan itu semata-mata hanya sebagai jimat aja. Kalau mau perang, tabut Tuhan diandalin gitu kan ya. Supaya menang, ya seperti itu. Nah, kemah Daud, di dalam kemah Daud tabut Tuhan itu diperlakukan luar biasa. Di mana di sana ada perayaan besar, puji-pujian, penyembahan oleh orang-orang Israel. Daud mengubah paradigma yang keliru tentang tabut Tuhan di bangsa Israel. Tabut Tuhan bukan hanya sebuah jimat, tetapi merupakan kerinduan seluruh umat Israel untuk berjumpa dengan Tuhan. Bukan hanya saat mereka maju perang saja baru mereka mencari Tuhan, tapi Daud kepengen Tuhan dijadikan pusat di dalam kehidupan mereka. Kemudian Daud membentuk tim pujian penyembahan yang bernyanyi memuji Tuhan. Ya, bahkan dikatakan ada yang menafsirkan 24 jam nonstop di kemah pertemuan. Di kemah Daud itu, di pondok Daud itu terjadi puji-pujian sepanjang hari. Bergantian. Terus ada pujian di sana. Bukan menjadi sebuah beban buat mereka, tetapi menjadi sebuah keuntungan di mana mereka bisa memuji dan berjumpa dengan Tuhan di hadirat-Nya. Sekarang bukan lagi cuma imam, tetapi semua orang Israel bisa berjumpa dengan Tuhan. Ngomong-ngomong tentang penyembahan, pujian, pelayanan khotbah ini ya, ini tidak kekal Bapak Ibu, tapi pelayanan pujian dan penyembahan itu akan terus ada sampai nanti kita di surga. Tuhan sangat suka dengan pujian dan penyembahan. Yang dilakukan oleh Daud dan orang Israel di pondok itu menjadi kesukaan Tuhan. Makanya Tuhan kepengen membangun kembali pondok Daud. Kepengen lagi ada puji-pujian. Kepengen ada lagi orang-orang yang profetik bisa mendengar suara Tuhan. Bisa melihat pekerjaan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun juga rindu di tempat ini. Setiap kita bisa mendengar suara Tuhan, setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan, setiap kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini tadi katanya worship night terakhir di tahun ini gitu ya. Tapi bukan untuk pribadi kita. Kita setiap hari tetap menyembah Tuhan. Amin.
Ya, yuk kita next level di dalam kita menyembah Tuhan. Bukan lagi apa yang aku dapat ketika aku menyembah Tuhan. Ayo kita naik step. Naik step. Bukan aku dapat apa Tuhan ketika aku menyembah Engkau. Tetapi yuk next step, next level. Apa yang aku bisa berikan Tuhan saat aku menyembah Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan dimuliakan, Tuhan disenangkan, maka Dia akan hadir. Amin. Kalau dia hadir, Dia akan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Tuhan tidak mungkin hadir begitu saja menjumpai kita dengan tangan kosong. Ya, minimal bawa oleh-oleh lah apa gitu ya. Untuk setiap kita ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ya, Tuhan akan mengubahkan hidup kita. Tuhan akan membuat hidup kita menjadi luar biasa karena kita selalu berjumpa dengan Tuhan. Ada 3 orang yang mendapat predikat orang yang berkenan kepada Tuhan. Daud salah satunya. Selain Henok dan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hatinya sangat luar biasa kepada Tuhan. Dia bukan orang yang sempurna loh. Karena banyak kesalahan juga yang dia lakukan. Pembunuhan berencana. Kemudian apa lagi? Perzinahan. Ya, itu yang dilakukan Daud. Tetapi dia dapat predikat orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam keseluruhan Alkitab itu hanya ada 3, salah satunya Daud. Kenapa? Karena hatinya sangat mengasihi Tuhan. Selalu dipenuhi dengan kekaguman kepada Tuhan. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan sampai dia bisa ciptain banyak mazmur, ciptain banyak lagu untuk Tuhan. Sampai mungkin saat ini, mungkin orang-orang kalau mau menciptakan lagu, semua kata-kata itu sudah dipakai sama Daud. Malam hari ini Tuhan sudah menghilangkan batas. Malam hari ini Tuhan sudah menghilangkan jarak untuk kita bisa menjumpainya. Mari kita menyembah Dia dengan kerinduan seperti Tuhan merindukan kita. Amin. Penyembahanmu bukan seberapa indah kata-katamu, bukan tentang suara yang bagus, bukan seberapa kudus hidupmu, tapi penyembahanmu adalah tentang hatimu yang tulus, yang dipenuhi dengan kekaguman dan kerinduan akan Tuhan. Seberapa kita yang rindu malam hari ini? Yuk kita melanjutkan menyembah Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri bersama. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Agungkan Dia bersama-sama. Layak dipuji, disembah, Kau layak ketaatan, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar.
Yesus bagi setiap keluarga kita. Satu nama yang kami mau sebut. I just want to speak the name of Jesus. Your name, Jesus.
tetap Tuhan tinggikan di atas segalanya. Katakan tempat ini dipenuhi nama Tuhan. Sama-sama. kasih ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami mengagumi-Mu, kami merindukan-Mu. Seperti lagu ini Tuhan, biarlah di tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan dan hadirat. Amin. Di hati kami, di hidup kami, Engkau pun juga menyatakan kemuliaan-Mu. Hadirat Tuhan ada dalam hidup kami, ada dalam rumah kami, ada dalam gereja ini dan juga bangsa ini. Terima kasih Tuhan, pakailah sisa hidup kami untuk Engkau menyatakan kerinduan-Mu, untuk Engkau menyatakan kemuliaan dan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat malam ini ya Tuhan. Terima kasih, dan kami akan senantiasa tinggal dan menjaga hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Mari sama-sama kita mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, imanmu dan kekudusanmu, pekerjaan dan keuanganmu, studimu dan kesehatanmu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya,